dan seluruh jemaat. Saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan puji Tuhan ya, di tengah-tengah situasi COVID ini jemaat di tempat ini tetap setia beribadah. Itu satu hal yang Tuhan kehendaki, dan hati Tuhan disenangkan di dalam semua itu. Ya, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya tunggu Bapak Ibu semua dapat ayat ini. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan padanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, puji Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, perikop ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus saya batasi ya, karena waktu, karena kemampuan kita untuk mempelajarinya ya. Mungkin nanti ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya, yang lebih jauh, poin-poin yang ditambahkan. Tapi ada beberapa hal ya yang akan kita dapatkan dari perikop firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ini peristiwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka terjepit di antara Laut Tebrau di depan, bangsa Mesir, tentara Mesir mengejar di belakang. Tetapi Tuhan melakukan mujizat, laut terbelah, mereka menyeberang. Ya, ketika mereka sudah diseberang, mereka jalan 3 hari di padang gurun, gak dapat air. 3 hari tidak, kekurangan air. Ya. Membaca perikop ini, saya ingat saya pernah tanya ya, waktu saya ngajar di sekolah kita, saya tanya ke anak-anak sekolah kita, menurut kalian ya, kenapa bangsa Israel itu harus diperbudak 400 tahun di tanah Mesir? Ada yang langsung, karena memang orangnya ceplas-ceplos jauh, dia langsung bilang, oh iya, iya om, karena keras kepala. Ada lagi yang jawab, karena kepala batu. Terus saya bilang, oh ya, terus kalian gimana? Keras kepala kan?
Kepala batu kah? Tegar tengkuk kah? Iya. Kenapa Tuhan memanggil Abraham? Janjinya luar biasa, akan menjadi bangsa yang besar seluruh umat manusia. Ya, turun ke anaknya Ishak, turun ke Yakub, kemudian keturunan Yakub masuk di tanah Mesir. Ya, Yusuf duluan, kemudian menyusul Yakub dan anak-anaknya, hanya 70 orang. Ketika mereka masuk di tanah Mesir, Yusuf memang sudah jadi penguasa. Mereka dikasih tanah, dikasih hidup yang enak, dikasih kemurahan di tengah-tengah seluruh bangsa kelaparan. 70 orang. Ya, Yusuf meninggal, tapi masih ada raja-raja Firaun Mesir yang masih mengenal Yusuf. Israel berkembang jadi banyak, mereka hidup enak di Mesir. Tetapi suatu saat Tuhan naikkan satu Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Mulailah bangsa yang baru gede ini, baru besar ini, baru dari 70 orang menjadi satu bangsa, diperbudak. Ya. Di Mesir orang Israel awalnya enak. Mesir ini gambaran dunia. Tuhan izinkan mereka menjadi satu bangsa di negeri asing. Dan Tuhan izinkan satu penderitaan mereka alami di situ. Karena apa? Ketika senang, sentosa, dari 70 orang jadi beribu-ribu orang, mereka mulai pastinya pengaruh Mesir, pengaruh dewa-dewa Mesir, cara hidup orang Mesir mulai melekat dalam hidup mereka. Ya, keturunan yang satu turun ke keturunan yang lama-lama pengetahuan dan pengenalan akan Allah makin hilang dan dunia makin menguasai. Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan 400 tahun. Kita baca. Kalau baca kita keluar. Ya. Sampai mereka berseru-seru kepada Tuhan. Situasi yang sulit itu, yang berat itu membuka mata mereka, melihat ke belakang, mempelajari kehidupan nenek moyang mereka ke belakang. Siapa Tuhan mereka? Apa yang harus mereka lakukan setiap hari? Bagaimana mereka hidup? Di mana mereka sekarang? Dan apa tujuan sebenarnya dalam kehidupan mereka? Disitulah mereka menyadari Mesir bukan rumah mereka, bukan tanah mereka. Itu juga kita harus sadari sekarang. Dunia ini bukan tempat terakhir kita. Tujuan hidup kita adalah tanah Kanaan, tanah kekal. Ya, surga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi lihat keadaan dunia. Ya. Teknologi makin maju, orang makin nyaman, fasilitas makin tersedia. Orang mau hidup selama-lamanya di dunia. Dan tidak hanya orang yang gak kenal Tuhan, orang Kristen pun sama. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan pencobaan meliputi seluruh dunia. Dan itu terjadi hari ini. Terjadi di tahun 2020 ini. Belum pernah ada masalah, belum pernah ada bencana, belum pernah ada wabah meliputi seluruh dunia. Coba periksa ke belakang. Ya. Wabah hitam di awal abad 14, pes. Banyak sekali orang mati. Eropa itu banyak sekali orang mati.
sekitar 75 juta. Ya. Perekonomian hancur, tatanan kehidupan sosial hancur. Ya. Kota yang dilanda pest itu orang-orangnya kabur semua, cari ngungsi tempat lain. Tempat lain juga nggak aman. Ya. Itu Eropa hancur. Bertahun-tahun baru dapat. Ya. Banyak vaksin ditemukan, itu bertahun-tahun, bahkan ada sampai 500 tahun. Ya. Jadi kemana kita? Ya. Nah, bangsa Israel mengalami itu 400 tahun sampai mereka sadar di mana tujuan hidup saya, siapa Tuhan saya, di mana saya berlindung, kemana saya akan pergi. Ya, 400 tahun mereka menderita dan Tuhan memberikan jalan lewat mujizat 10 tulah keluar mereka dari tanah Mesir. Laut Teberau dibelah. Ya. Tetapi perjalanan 3 hari kekurangan air, mereka kecewa sama Tuhan. Pahit di situ disebutkan, marah disebut pahit. Ya, tempat itu diganti namanya jadi marah. Ya, penderitaan itu bisa membuat hati kita pahit. Ya, penderitaan yang tidak berhenti-henti dalam hidup itu bisa membuat hati kita pahit. Sehingga ada kurang sedikit saja kita langsung kecewa sama Tuhan. Di balik masalah yang besar, kita harus percaya ada Tuhan yang bekerja, yang akan menunjukkan kuasa-Nya. Ya, seringkali kita berpikir bersyukur, kita bersyukur, ya kan? Bersyukur, oh iya hidup kita masih lebih enak daripada si A. Ini kasihan sekali. Si A-nya dia juga cari alasan bersyukur. Oh iya ya, saya bersyukur ya masih ada si B yang lebih susah dari saya. Kalau saya seperti itu saya tidak sanggup tanggung. Begitu juga sampailah yang paling bawah, si Seth paling bawah, dia mau lihat siapa, alasan bersyukurnya apa. Orang yang kenal Tuhan, semakin besar persoalan di dalam kehidupannya, dia akan bersyukur. Kenapa? Karena lewat hidupnya Tuhan akan menunjukkan kuasa Tuhan yang besar. Tuhan tidak pakai siapa-siapa, Tuhan pakai orang itu. Orang yang paling sulit, orang yang paling suka, orang yang paling menderita harus bersyukur. Karena Tuhan mau tunjukkan kuasa Tuhan lewat hidup saudara. Ya, pahit hatinya bangsa Israel. Jadi air yang diminum juga pahit. Musa berseru sama Tuhan. Tuhan suruh lemparkan sepotong kayu. Ingat lagi, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Ya, ini lambang salib. Kerelaan. Rela. Bagaimana kita bisa bersyukur menghadapi kesulitan, masalah yang tidak terselesaikan dalam hidup kita, atau masa lalu yang pahit. Kita sudah lewati, tapi masih pahit-pahit aja kita rasa. Orang sakit ya, kadang itu sakit, dia nggak bisa makan karena pahit. Semua makanan pahit. Padahal rasa makanan itu sebenarnya nggak pahit. Obatnya kepahitan itu kerelaan. Rela menerima. Ya, lewat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Israel mengenal Tuhannya lewat itu. Dan seluruh bangsa-bangsa melihat bagaimana Israel itu keluar. Saya ingat waktu SMP. Ya, di SMP, di pelajaran umum ditulis bahwa bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan, dipimpin oleh Musa. Ya. Itu secara umum. Tidak ditulis di situ dengan berperang,
Tidak ditulis di situ dengan memberontak, dengan bagaimana tidak ditulis. Berarti semua bangsa di dunia ini mengakui bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan dilihat di situ di dalam kehidupan mereka. Mereka kenal Tuhan, orang di seluruh dunia kenal Tuhan lewat Israel. Rela, ya, rela. Ketika hati rela, Tuhan mudah bekerja dalam hidup. Ya, hal yang pertama tadi saya sudah sebutkan, bahwa supaya bangsa Israel kenal Tuhannya. Tuhan yang sudah lama dia lupakan karena fasilitas, karena kesenangan, karena jaminan sosial yang cukup bagus di negara itu mungkin. Ya, karena berbagai hal. Orang sakit sekarang duluan pakai hikmat daripada pakai iman. Iman dan hikmat bertentangan terus zaman sekarang. Ya, mau tahu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu taat dulu baru ngerti. Tidak bisa kita mengerti hikmat Tuhan kalau kita tidak pernah taat. Taat dulu baru mengerti. Taat dulu baru mengerti. Jangan ngerti dulu baru taat. Nggak bisa dibalik. Kemampuan kita memahami rencana Tuhan itu nggak bisa. Nanti setelah terjadi baru itu, oh baru aku mengerti sekarang Tuhan. Ya, taat dulu. Orang yang taat di dalam kesulitan melihat pertolongan Tuhan, maju lagi, dia jadi makin ngerti cara kerja Tuhan. Jadi kalau orang tidak pernah melatih diri di dalam ketaatan, dia tidak akan mengerti hikmat Tuhan. Dia akan pakai untung rugi. Mana kerugian paling kecil, itu jalan yang saya tempuh. Coba jalan di Safat. Minyak tinggal sedikit, tepung tinggal segenggam. Masa kelaparan masih panjang. Tapi apa firman Tuhan? Taat dulu, baru mengerti. Ya, dunia itu pintar sekali menipu. Mesir sangat pintar menipu. Ya, fasilitas sangat menipu. Teknologi sangat menipu. Kita harus tahu mempergunakan itu. Ya. Tidak ada pertentangan antara hikmat dengan iman di dalam Tuhan. Karena hikmat Tuhan mengatasi orang bodoh dari Tuhan. 1 Korintus, ya. Itu lebih besar hikmatnya dari orang pintar sekalipun di dunia ini. Ya. Kenapa orang dari Tuhan? Dia taat. Ya. Lihat Yusuf, kalau dia tidak taat sedikit saja dia nggak taat, tidak akan jadi dia penguasa di Mesir. Ya. Pilihan Tuhan itu adalah tanggung jawab, itu adalah beban, adalah satu panggilan. Pilihan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah satu panggilan, tanggung jawab bagaimana kita menghadapi tantangan hidup dan siapa yang ada di dalam hidup kita. Itu yang kita tunjukkan. Ya. Rela, punya kerelaan masuk di dalam kesulitan. Ya. Sadar diri. Ya. Di situ kita kenal betapa terbatasnya saya sebagai manusia. Betapa saya sangat terbatas sebagai manusia. Kalau kita belum mengenal itu, belum sadar seperti itu, minta aja prosesnya, terima aja, izinkan diri kita, relakan diri kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup. Gak apa-apa, justru disitulah kelihatan kuasa Tuhan. Daud bilang, ujilah aku Tuhan, kenallah pikiran-pikiranku, hatiku. Itu maksudnya. Dia mau ambil pilihan-pilihan sulit dalam hidupnya supaya Tuhan dipermuliakan.
Kita lihat di situ bahwa Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada orang Israel. Zaman dulu orang menyembah berhala, ya, orang mau kenal Tuhan, tapi mereka sulit kenal Tuhan. Tidak mereka tahu Tuhan itu kayak bagaimana, maunya kayak bagaimana. Jadi kadang-kadang mereka persembahkan segala macam, bahkan anak mereka persembahkan. Udah gitu masih ada malah petaka, wah Tuhan, dewa ya, dewa masih ada, dewa bingung. Tetapi Tuhan memberikan peraturan, ketetapan kepada bangsa Israel. Banyak orang berpikir ini satu hukum yang membebani. Tidak, bagi bangsa Israel saat itu ini adalah kasih karunia. Kenapa? Mereka jadi tahu apa yang diinginkan Tuhan. Lewat peraturan dan ketetapan, lewat firman Tuhan yang diberitakan, itu tidak jadi beban bagi orang yang mau mengenal Tuhan. Itu adalah satu kasih karunia. Orang lain lihat di luar dari agama Kristen, mau kenal Tuhan, mau apa sih sebenarnya maunya dewa-dewa saya ini, Tuhan-Tuhan saya ini. Tapi orang Kristen dikasih lengkap, dikasih kesaksian yang teruji beribu-ribu tahun, tapi menganggap itu satu beban. Itu satu kasih karunia. Kita tahu apa maunya Tuhan. Jalan-jalan yang Tuhan mau kita tempuh, kita tahu. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau kita pegang dan lakukan, kita tahu. Ya, tidak berpikir terlalu susah kita untuk cari kehendak Tuhan. Enggak susah. Terbuka semua dalam firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, tadi saya ungkapkannya, kita hanya sementara hidup di dunia. Coba kita buka 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, kalau terjemahan lain dibilang orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap bertahan. Ya, tidak ada habis-habisnya, akan masuk ke dalam kekekalan. Apa syaratnya? Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jangan hitung-hitungan dalam melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan hitung-hitungan dalam melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Hal-hal yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Firman Tuhan bilang begitu. Banyak orang ketika sakit, ketika pencobaan datang dalam hidupnya, mungkin usahanya mulai turun, dia mulai ketakutan. Kalau kita mempergunakan segala sesuatu itu untuk Tuhan, tidak usah takut. Ada jaminan Tuhan tetap selama-lamanya akan bertahan, tidak ada kesudahannya. Ya. Apakah kita sedang menghadapi persoalan kesehatan? Apakah kita menghadapi persoalan dalam usaha, dalam segala macam hal? Tetapi ketika kita memulai usaha, kita menjalankan semuanya itu di dalam takut akan Tuhan. Kita memberkati pekerjaan Tuhan. Kita memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita mencintai kehendak Tuhan dalam hidup kita lewat kasih karunia dalam usaha kita. Ketika pencobaan datang seperti hari-hari sekarang, jangan takut. Tuhan sudah perhitungkan itu semua. Jaminan hidup kita itu di tangan Tuhan. Ya. Oke. Tuhan mau kita punya hati untuk Tuhan. Tuhan mau kita punya hidup untuk Tuhan. Ya.